Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bibit Nisa, channel yang membahas seputar pertanian. Di sini saya sudah menyiapkan dua produk herbisida untuk mengatasi rumput berdaun lebar maupun berdaun sempit. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Produk ini sangat bermanfaat sekali dan sangat ampuh untuk mengatasi rumput, terutama rumput belulang. Seperti itu belulang ya. Tuh rumput ini sangat bandel sekali. Bahkan saya sempat menggunakan seperti Roundup, Gramaxon, itu dia tidak langsung mati ya, tidak lama tumbuh lagi. Jadi saya sudah mencoba menggunakan ramuan dari dua produk ini yang akan saya campur. Di sini saya akan mencoba mereview dulu dua produk ini, kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya dan bagaimana cara pengaplikasiannya serta dosisnya. Yang pertama kita bisa review dulu herbisida Centaron 80 WP. Centaron ini berbentuk wiping powder ya. Jadi sebelum melakukan pencampuran kita larutkan ini terlebih dahulu ke dalam wadah supaya larut. Setelah itu baru kita campur dengan Centaquat ini karena dia bentuknya cair. Centaron ini bahan aktifnya diuron 80% dengan golongan HRAC C2. Sudah terdaftar di RI. Untuk Centaron ini adalah herbisida sistemik pratumbuh dan purna tumbuh berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, Borrelia alata, Mimosa invisa, dan Cleome aspera pada budidaya tebu. Pada label kemasannya terdapat peringatan bahaya. Yang pertama, dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Jadi teman-teman kalau melakukan penyemprotan wajib menggunakan masker. Kedua, berbahaya terhadap hewan peliharaan dan ternak. Jadi teman-teman yang pelihara hewan seperti kambing, sapi, itu sebaiknya melakukan penyemprotan ini jauh-jauh dari hewan-hewan tersebut ya, karena dapat menyebabkan kematian pada hewan ternak. Ketiga, hindarkan agar kabut semprotan tidak terhisap. Nah, jadi kalau lagi penyemprotan memang harus pakai masker dan jangan sambil merokok ya, karena ini sangat beracun sekali. Biasanya saya temukan itu bapak-bapak nyemprot rumput tapi sambil merokok. Wah, itu sangat berbahaya sekali ya. Untuk petunjuk keamanan, pertama, pada waktu menggunakan herbisida ini jangan makan, minum, atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mencampur, dan menyemprot, pakailah sarung tangan, masker penutup mulut, topeng muka, pakaian berlengan panjang, dan celana panjang. Sebelum makan, minum, atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan atau kulit yang terkena herbisida ini dengan air dan sabun. Setelah digunakan alat untuk menakar, mencampur, dan menyemprot herbisida ini serta pakaian pelindung dibersihkan dengan air. Usahakan herbisida atau kabut semprotannya tidak mengenai mata dan kulit. Jangan mengotori kolam, perairan, dan saluran air dengan herbisida ini atau wadah bekasnya. Jangan membawa ternak masuk ke daerah yang diperlakukan dengan herbisida ini. Simpanlah herbisida ini tertutup rapat di tempat sejuk dan kering, terkunci serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan dari api. Rusaklah wadah bekas dan kemudian kubur sekurang-kurangnya setengah meter ke dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Untuk gejala dini keracunan, pertama, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, sakit perut, perut mual, muntah-muntah, mulut berbusa, dan pingsan. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja dan pergilah ke puskesmas atau dokter terdekat.
Untuk petunjuk pertolongan pertama pada keracunan, tanggalkan pakaian terkena herbisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan sabun dan air yang banyak. Apabila mata terkena herbisida ini, cucilah dengan air bersih yang mengalir kurang lebih 15 menit. Apabila herbisida ini tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minuman air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur atau dengan menggelitik tenggorokan penderita dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. Jangan memberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar atau pingsan. Apabila terhisap, bawalah penderita segera ke ruangan yang berudara segar. Bila perlu, berikan pernapasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen. Untuk perawatan oleh dokter, yang pertama secara simptomatik, kedua antidote, tidak ada antidot untuk herbisida ini. Apabila terjadi sesuatu, lihat pada bagian pertolongan pertama. Cara atau petunjuk penggunaan untuk tanaman budidaya tebu, gulma sasaran, gulma berdaun lebar, Borreria alata, Cleome aspera, Mimosa invisa. Dosis formulasi volume air 0,75 sampai 1,25 kg per hektar. Cara dan waktu aplikasi: penyemprotan volume tinggi selama 6 jam, tidak turun hujan selama penyemprotan. Tidak untuk tanaman padi. Di sini ada nomor kode pembuatannya dan bulan dan tahun kadaluarsanya. Bacalah label sebelum menggunakan herbisida ini. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Itu tadi review tentang herbisida Centaron. Sekarang kita akan mereview herbisida Centaquat 145 SL. Centaquat ini adalah herbisida berbahan aktif paraquat dichlorida 145 gram per liter, setara dengan ion paraquat 105 gram per liter. Golongan HRAC-D. Kalau yang tadi HRAC-C2, sekarang HRAC-D. Dia sudah ada nomor pendaftaran RI-nya. Herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput pada budidaya karet. Di dalam kemasan ini juga ada tertulis dari peringatan bahayanya, petunjuk keamanannya, gejala dini keracunan, petunjuk pertolongan pertama pada keracunan. Jadi sama ya isinya, setelah saya baca itu sama dengan Centaron tadi yang sudah saya baca. Jadi tidak perlu saya baca lagi karena tadi sama aja. Untuk perawatan oleh dokternya juga sama. Nah, oke, kita bahas langsung petunjuk penggunaannya. Dia untuk tanaman budidaya karet, gulma sasarannya gulma berdaun lebar. Itu dosis formulasinya 3-6 liter per hektar. Untuk cara dan waktu pengaplikasikannya, penyemprotan volume tinggi dengan volume 400-600 liter per hektar. Aplikasi dimulai saat gulma tumbuh subur dan tidak turun hujan selama 4-6 jam setelah penyemprotan. Untuk gulma golongan rumput, dosis formulasinya 3-6 liter per hektar. Cara dan waktu aplikasinya sama. Di sini ada catatan penting, yaitu tidak untuk tanaman padi. Jadi untuk pengaplikasiannya, caranya, dosis pemakaiannya, untuk Centaron ini saya biasanya menggunakan 3-4 sendok makan. Untuk tangki 16 liter, saya larutkan terlebih dahulu ke dalam wadah. Kemudian saya campur dengan Centaquat ini dengan dosis 150 sampai 200 ml. Nah, jadi dua bahan ini kita campur, lalu kita semprotkan ke rumput. Dan hasilnya bisa dilihat 3-1 minggu setelah penyemprotan. Dijamin rumput-rumput bakalan membusuk
mati terbakar. Saya jamin ini bakalan membuat rumput-rumput di lahan-lahan pertanian teman-teman bakalan mati. Sebaiknya gunakan ini penyemprotannya di atas jam 9 pagi atau sebelum jam 4 sore. Jadi bagusnya siang hari penyemprotannya. Dan usahakan jangan pas lagi mendung seperti ini ya, cuacanya ini lagi mendung seperti mau turun hujan. Nah seperti ini kita tidak perlu menyemprot ya, tunggu hari-hari yang cerah. Nah ini rumputnya belum saya semprot, sudah ada sekitar 2 mingguan. Ini setelah saya menggunakan Gramason ya, tapi tetap saja 2 minggu setelahnya tumbuh subur lagi rumputnya. Ini adalah kondisi rumput 2 hari setelah saya melakukan penyemprotan menggunakan herbisida ini. Terlihat sudah mulai mengering. Dan ini adalah kondisi rumput di hari keempat setelah saya melakukan penyemprotan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.